Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Armana dari Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agroforestry. Apa itu agroforestry? Agroforestry adalah sistem budidaya tanaman kehutanan yang dilakukan bersama dengan tanaman pertanian atau peternakan. Tanaman kehutanan yang dimaksud adalah tanaman pepohonan, sedangkan tanaman pertanian berkaitan dengan tanaman semusim. Pengertian agroforestry dapat dijelaskan secara lebih luas, yaitu penggabungan sistem budidaya kehutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Istilah agroforestry berasal dari kata serapan bahasa Inggris, yakni agroforestry. Agro yang berarti pertanian, sedangkan forestry berarti kehutanan. Di Indonesia, sistem ini seringkali disebut dengan istilah wanatani, yang merupakan gabungan dari kata wana dan tani, yang berarti hutan tani. Pada prakteknya, agroforestry ialah suatu sistem pengelolaan lahan yang berguna untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan dan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Tujuan agroforestry. Agroforestry memiliki tujuan positif, terutama bagi lingkungan hidup. Salah satunya adalah sebagai upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Sistem wanatani dapat menghasilkan keanekaragaman yang tinggi, baik menyangkut produk maupun jasa. Selain itu, agroforestry juga bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah, serta mengelola sumber air agar tetap lestari dan menjadi lebih baik. Program ini bermanfaat pula sebagai pohon peneduh dan pohon pelindung serta pagar hidup. Seluruh tujuan yang menjadi target agroforestry akan tercapai jika pengelola atau petani mampu melakukan teknik pengembangan dengan baik. Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar sistem warna tani berjalan dengan baik. Misalnya mengadakan interaksi positif antara berbagai komponen penyusun, meliputi pohon, produksi tanaman, pertanian, dan hewan atau ternak. Interaksi positif juga dapat dilakukan untuk komponen-komponen penyusun dengan lingkungannya. Interaksi tersebut sebaiknya dilakukan secara optimal agar pengembangan agroforestry dapat berjalan dengan baik. Agroforestry merupakan suatu teknik yang baik dan menjadi pilihan petani untuk meningkatkan kualitas dari produktivitas lahan di tengah keterbatasan lahan. Selain itu, upaya ini juga berdampak baik untuk lingkungan, sebab metode ini dapat melindungi keanekaragaman hayati serta tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan. Konsep agroforestry. Konsep agroforestry merupakan rintisan dari tim Canadian International Development Center yang melakukan kegiatan identifikasi prioritas pembangunan dalam bidang kehutanan di negara berkembang pada kisaran tahun 1970-an. Tim ini menyimpulkan jika hutan di kawasan berkembang belum cukup dimanfaatkan dan hanya sebatas pada aspek yaitu eksploitasi selektif hutan alam dan tanaman hutan secara terbatas. Oleh sebab itu, agroforestry diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan lahan dan mencegah perluasan lahan terdegradasi, melestarikan sumber daya hutan, meningkatkan mutu pertanian, dan menyempurnakan intensifikasi serta diversifikasi silvikultur. Akan tetapi, jauh sebelum itu, sistem agroforestry telah dilakukan oleh petani di Indonesia selama berabad-abad dengan istilah berbeda. Dari pengertian agroforestry maka dapat disimpulkan jika sistem ini sangat bervariasi dan dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Satu, secara struktural adalah berkaitan dengan komposisi komponen seperti sistem agrisilvikultur, silvopastur, agrisilvopastur, dan lainnya. Dua, secara fungsional adalah terkait fungsi atau peranan utama suatu sistem, terutama komponen tanaman kayu. Tiga, secara sosial ekonomis adalah berkaitan dengan tingkat masukan dalam suatu pengelolaan, meliputi masukan rendah atau tinggi, intensitas dan skala pengelolaan, tujuan usaha, subsistem, komersial, dan intermedier. 4. Secara ekologis adalah menyangkut kondisi lingkungan dan kesesuaian ekologis penerapan sistem agrisilvikultur, silvopastur, agrisilvopastur, dan lainnya. Dapat disimpulkan pula bahwa komponen utama agroforestry terdiri dari kehutanan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Manfaat agroforestry. Berikut beberapa manfaat dari agroforestry. Membantu penggunaan lahan secara optimal sehingga dapat memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat, meningkatkan daya dukung ekologi manusia terutama di daerah pedesaan, meningkatkan persediaan pangan pada tiap musim sehingga petani dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, memperbaiki penyediaan energi lokal terutama produksi kayu bakar, meningkatkan dan memperbaiki produksi bahan mentah hasil kehutanan maupun pertanian,
Memperbaiki kualitas hidup terutama di pedesaan-pedesaan, terutama di daerah miskin. Agroforestry dapat meningkatkan pendapatan serta tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan kinerja usia produktif di pedesaan sehingga kualitas hidup dapat meningkat, memelihara dan memperbaiki kemampuan dan kelestarian lingkungan setempat. Nah, berikut ini sasaran lokasi agroforestry. Seperti pada gambar, ruang lingkup agroforestry. Agrisilvikultur. Agrisilvikultur adalah sistem agroforestry yang mengkombinasikan tanaman kehutanan, tanaman berkayu atau woodlands dengan tanaman pertanian. Ya, ini di sebelahnya ada contoh gambarnya. Silvopastura. Silvopastura adalah sistem agroforestry yang menggabungkan kegiatan kehutanan dan peternakan, di mana di bawah tegakan ditanami hijauan pakan ternak tanpa merusak tanaman pokok. Gambar sebelah merupakan contohnya. Agropastura. Agropastura adalah sistem agroforestry yang menggabungkan kegiatan pertanian dan peternakan. Ya, di sebelah itu ada gambar contoh agrosilvopastura. Agrosilvopastura adalah sistem agroforestry yang menggabungkan komponen berkayu, kehutanan, dengan pertanian semusim, sekaligus dengan peternakan atau binatang pada unit manajemen lahan yang sama. Berikut adalah contohnya. Tanaman agroforestry terbagi menjadi dua, yaitu tanaman kehutanan berkayu atau tahunan, tanaman pertanian atau perkebunan atau tanaman semusim. Tanaman kehutanan. Beberapa jenis tanaman kehutanan, jenis pohon yang sering digunakan dalam sistem agroforestry adalah jati, mahoni, sengon, dan kelapa. Tanaman pertanian atau perkebunan. Beberapa jenis tanaman pertanian yang sering digunakan dalam sistem agroforestry adalah padi, sedangkan untuk tanaman perkebunan adalah jagung, kacang, pisang, kopi, coklat, dan lain-lain. Pola agroforestry. Yang pertama, trees along border. Model penanaman pohon di bagian pinggir dan tanaman pertanian berada di tengah lahan. Yang kedua, alternatif row. Model penanaman pohon dengan kombinasi antara satu baris pohon dengan beberapa baris tanaman pertanian ditanam secara berselang-seling. Yang ketiga, alternatif strips atau alley cropping. Model penanaman pohon dengan kombinasi di mana dua baris pohon dan tanaman pertanian ditanam secara berselang-seling. Yang keempat, random mixture. Model penanaman pohon dengan pengaturan antara pohon dan tanaman pertanian secara acak. Ya, ini adalah contohnya keunggulan agroforestry. Ada beberapa keunggulan dari pengembangan agroforestry, antara lain rendahnya modal dan biaya tenaga kerja yang akan digunakan, sebab produktivitas lahan melalui siklus unsur hara dan perlindungan tanah mampu dilakukan dengan modal yang murah dan sedikit tenaga kerja. Selain itu, agroforestry juga dapat meningkatkan nilai output pada suatu area lahan tertentu. Hal ini terjadi karena adanya penanaman campuran antara pohon dan spesies lainnya. Agroforestry juga dapat definisikan kisaran output dengan tujuan untuk meningkatkan swasembada. Diversifikasi dapat mengurangi hilangnya pendapatan yang mungkin terjadi terutama ketika cuaca buruk atau karena pengaruh faktor biologi dan faktor pasar. Agroforestry pada akhirnya akan berdampak positif akan kehidupan sosial masyarakat yang memperoleh penghasilan dan penjualan hasil lahan. Kelemahan agroforestry. Selain memiliki kelebihan, tentunya agroforestry juga memiliki beberapa kelemahan. Misalnya dapat mengurangi hasil tanaman pokok karena pohon-pohon yang ada akan bersaing dalam perolehan zat hara, cahaya matahari, dan air. Selain itu, sistem ini juga dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pohon dengan kegiatan pertanian. Contohnya aktivitas pembakaran dan pemakaian lahan bersama yang akan membuat perlindungan terhadap pohon menjadi berkurang. Pohon-pohon di hutan juga akan merintangi tanaman pertanian. Hal ini dapat berujung pada meningkatnya biaya tenaga kerja saat proses pengolahan. Di samping itu, keberadaan pohon yang merintangi tanaman juga akan menghambat kemajuan sistem pertanian. Maka, dalam pelaksanaan agroforestry harus dilakukan dengan langkah perhitungan yang tepat agar tidak memberikan kerugian. Agroforestry sebaiknya dilakukan dengan lebih teliti agar penerapannya dapat berjalan secara proporsional, agar kelebihannya dapat diperoleh dan kelemahan dapat diminimalkan. Penerapan sistem agroforestry yang benar dan tepat tentu akan memberikan hasil yang optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.